Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, Ibu akan membahas mengenai ruang lingkup biologi. Biologi berasal dari kata bios dan logos. Bios artinya makhluk hidup, dan logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi, biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, bagaimana interaksi makhluk hidup satu dengan yang lainnya, dan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Tingkat organisasi kehidupan, unit terkecil dari makhluk hidup yaitu sel. Nah, di dalam sel kita lihat ini ada membran sel, ada nukleus, ada cairan selnya namanya sitoplasma, dan ada organel-organel. Nah, kalau kita lihat nih organel, contohnya mitokondria. Nah, di organel-organel ini, di dalamnya nanti ada molekul. Nah, contohnya molekul itu molekul air, molekul karbohidrat, molekul protein, lemak, asam nukleat, dan lain sebagainya. Nah, ini tadi kan sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Kumpulan sel akan membentuk jaringan. Kumpulan jaringan akan membentuk organ. Nah, contohnya di sini organnya organ tulang. Kumpulan organ. Nah, ini tulang-tulang akan membentuk sistem organ. Contohnya di sini ada organ tulang rusuk, tulang tengkorak, tulang paha, nah ini dan lain sebagainya akan membentuk sistem organ. Nah, di sini namanya sistem organnya sistem gerak. Nah, kumpulan sistem gerak di satuan makhluk hidup tunggal akan membentuk organisme. Nah, contohnya ini ya, seekor gajah, ini tingkat organisme atau individu. Ini di sini terdapat kumpulan sistem-sistem organ. Tidak hanya sistem gerak, tetapi juga ada sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem reproduksi, dan sistem lainnya. Nah, ini kumpulan dari organisme akan membentuk populasi. Nah, di sini contohnya populasi gajah. Nah, kumpulan populasi akan membentuk komunitas. Nah, di sini ada contohnya kumpulan populasinya, ada populasi gajah, zebra, rusa, pohon, dan lain sebagainya. Nah, ini akan membentuk komunitas, kumpulan populasi. Interaksi komunitas dengan lingkungan abiotiknya, dengan faktor abiotiknya seperti cahaya matahari, tanah, udara, air akan membentuk ekosistem. Ekosistem dengan letak geografis, karena perbedaan letak geografis dan astronomis akan membentuk bioma. Nah, kumpulan bioma di mana tempat makhluk hidup tinggal di permukaan bumi akan membentuk biosfer. Ini contohnya ya, molekul nih. Kemudian ada sel. Kumpulan sel akan membentuk jaringan. Nah, kumpulan jaringan akan membentuk organ. Kumpulan organ akan membentuk, di sini organnya contohnya jantung. Kumpulan organ akan membentuk sistem organ. Nah, di sini lihat sistem organ pada sistem pencernaan. Di sini ada hati, ada lambung, ada usus besar, ada usus halus gitu ya. Nah, kumpulan sistem organ akan membentuk organisme. Jadi, ini seekor orang hutan, ini namanya organisme. Nah, kumpulan organisme akan membentuk populasi. Nah, di sini contohnya populasi zebra. Nah, kumpulan populasi akan membentuk komunitas. Di sini ada populasinya, populasi apa aja di komunitas ini? Ada sapi, ada domba, ada rumput, dan lain sebagainya. Nah, di sini interaksi komunitas dengan lingkungan abiotiknya seperti air, di sini udara, dan lain sebagainya akan membentuk ekosistem. Ekosistem dengan letak geografis dan astronomis akan membentuk bioma. Karena perbedaan letak geografis ya akan membentuk bioma. Nah, kumpulan bioma di permukaan bumi di mana tempat makhluk hidup tinggal dinamakan dengan biosfer.
sel. Sel ini unit sel merupakan struktur terkecil dari makhluk hidup. Nah, sel ini dibedakan menjadi dua. Ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, sel prokariotik contohnya pada bakteri, sel eukariotik contohnya pada sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, apa yang membedakan sel prokariotik dan sel eukariotik? Pada sel prokariotik, DNA-nya ini atau inti selnya dia diselubungi oleh membran inti. Sedangkan pada sel tumbuhan, inti selnya ini kan ya, sel tumbuhan dan sel hewan ini inti sel hewan. Pada sel tumbuhan diselubungi oleh membran inti. Nah, ini membrannya, ada selaput membran. Dan begitu pun dengan sel hewan, dia ini inti selnya dilapisi oleh membran atau selaput inti. Itu yang membedakan sel prokariotik dan sel eukariotik. Kalau sel bakteri nih, inti selnya berupa DNA ini tersebar kan di dalam sitoplasma karena dia tidak memiliki membran inti. Sedangkan pada sel tumbuhan dan sel hewan dia memiliki membran inti. Nah, ini inti selnya. Nah, sel hewan juga seperti itu. Jadi inti selnya dilapisi oleh membran inti. Kumpulan sel akan membentuk jaringan. Nah, contohnya di sini pada tumbuhan ada jaringan parenkim, terus jaringan epidermis dan lain sebagainya. Nah, kumpulan jaringan-jaringan dengan fungsi yang berbeda ini dia akan membentuk organ. Contohnya pada tumbuhan organ daun. Jadi jaringan-jaringan ini pada tumbuhan yang akan membentuk organ pada tumbuhan. Nah, di sini organnya adalah organ daun. Nah, pada manusia, nah di sini kumpulan jaringan-jaringan kayak jaringan otot, jaringan ikat, jaringan saraf, jaringan epitel dan lain sebagainya. Ini akan membentuk organ. Nah, contoh organnya di sini organ lambung. Nah, jadi dapat disimpulkan jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kalau organ, kumpulan jaringan yang berbeda dengan fungsi tertentu. Jadi kumpulan jaringan yang berbeda kan dengan fungsi tertentu. Selanjutnya ada sistem organ. Sistem organ merupakan kumpulan organ-organ yang saling berinteraksi dalam melaksanakan fungsi dalam tubuh. Nah, di sini contohnya sistem pernapasan. Nah, dimulai dari hidung, terus ada faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus sampai organ paru-paru. Nah, ini menyusun sistem organ sistem pernapasan. Begitupun dengan sistem pencernaan dari mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, hati dan lain sebagainya. Nah, ini akan membentuk sistem organ yaitu sistem pencernaan. Nah, begitupun dengan sistem peredaran darah di sini. Terdiri dari organ jantung, pembuluh arteri, pembuluh vena dan lain sebagainya. Nah, jadi, sistem organ merupakan kumpulan organ-organ yang saling berinteraksi dalam melaksanakan fungsi di dalam tubuh. Nah, ini individu atau organisme. Tadi kumpulan sistem-sistem organ pada satu makhluk hidup tunggal, satuan makhluk hidup tunggal akan membentuk individu atau organisme. Nah, individu atau organisme adalah satuan makhluk hidup tunggal. Contohnya kayak seekor gajah. Berarti itu tingkat organisasi kehidupan pada tingkat organisme, atau enggak seekor tikus, atau enggak seorang manusia. Nah, ini tingkat organisasi kehidupan pada tingkat organisme. Selanjutnya, kumpulan individu sejenis yang menempati waktu dan habitat yang sama disebut dengan populasi. Contohnya, kalau misalkan seekor sapi dikatakan tingkat organisme, tapi ketika sekumpulan sapi, nah ini akan dinamakan sebagai populasi. Jadi kalau misalkan seekor sapi tingkat organismenya tingkat organisasi kehidupannya organisme, tapi ketika sekumpulan sapi ini dinamakan dengan populasi sapi. Nah, ketika kumpulan populasi yang menempati habitat dan waktu yang sama dinamakan dengan komunitas. Nah, contohnya di sini ada populasi
domba, sapi, tanaman, dan lain sebagainya. Nah, ini akan membentuk komunitas. Nah, contohnya di sini juga nih, kayak di sini ya. Di sini ekosistem sawah. Nah, di sini. Di sawah terdapat populasi, ada populasi manusia, ada hewan, ada tumbuhan, dan lain sebagainya. Ini akan membentuk kumpulan populasi, akan membentuk komunitas. Nah, kumpulan komunitas ini atau makhluk hidup atau dinamakan dengan komponen biotik, makhluk hidup berinteraksi dengan komponen abiotik seperti suhu, intensitas cahaya, pH, kelembapan, dan lain sebagainya. Ini akan membentuk suatu ekosistem. Jadi komunitas dengan lingkungan abiotiknya akan membentuk ekosistem. Nah, di sini namakan ekosistem sawah. Nah, ini. Di ekosistem juga biasanya terjadi rantai makanan. Contohnya kayak padi dimakan tikus, nih kayak ekosistem sawah ya, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung dan terus diuraikan. Nah, itu. Dan siklusnya berlangsung terus-menerusnya seperti ini. Dan ini juga ekosistem laut ya. Nah, ekosistem ini interaksi antara penyusun komunitas dengan lingkungan abiotiknya seperti sinar matahari, tanah, air, udara, dan lain sebagainya ya, ekosistem. Nah, bioma. Bioma merupakan ekosistem-ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis. Nah, ini contoh-contoh bioma. Ada bioma gurun, bioma padang rumput, bioma taiga, bioma tundra, bioma hutan gugur, bioma hutan hujan tropis. Nah, pada salah satunya nih, bioma hutan hujan tropis, kebanyakan ini di daerah yang dilewati garis khatulistiwa. Contohnya itu pada Indonesia. Contohnya di Indonesia nih, salah satunya ada bioma hutan hujan tropis. Nah, dengan ciri khasnya seperti apa hutan hujan tropis ini? Dia ini memiliki curah hujan tinggi sekitar 1000 sampai 2000 mm per tahun. Ciri-ciri hutan hujan tropis nih ya. Terus suhunya 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Nah, dan lain sebagainya ya. Nah, ini salah satu ciri-ciri dari hutan hujan tropis. Salah satu bioma yang ada di Indonesia karena Indonesia dilintasi oleh garis khatulistiwa. Nah, selanjutnya biosfer. Biosfer merupakan interaksi bioma di permukaan bumi membentuk organisasi kehidupan pada lapisan bumi atau di mana tempat makhluk hidup itu tinggal. Ini dinamakan dengan biosfer. Ini tingkat organisasi kehidupan yang paling tinggi ya, biosfer. Nah, ini sekarang kita akan membahas mengenai cabang-cabang ilmu biologi. Banyak sekali cabang-cabang ilmu biologi, tapi di sini Ibu hanya membahas sekitar 20 saja. Nah, contohnya ini, cabang ilmu biologi yang pertama anatomi. Nah, anatomi ini cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang struktur di dalam tubuh makhluk hidup ya. Ini anatomi dipelajarinya. Kalau bakteriologi ini tentang ilmu yang mempelajari tentang bakteri, namanya juga bakteriologi, bakteri. Kalau bioteknologi, ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, kalau ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan, itu ada botani. Terus ilmu yang mempelajari tentang organisme dengan lingkungannya, itu namanya ekologi. Kalau entomologi, ilmu yang mempelajari tentang kalau entomologi tentang serangga. Kalau evolusi, ilmu yang mempelajari tentang perkembangan makhluk hidup. Fisiologi, ilmu yang mempelajari tentang proses kerja di dalam tubuh. Kalau genetika, ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Kalau histologi, ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Mikologi, ilmu yang mempelajari tentang jamur atau fungi. Kalau mikrobiologi,
ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme. Nah, jadi mikroorganisme itu apa sih? Mikroorganisme itu merupakan organisme yang berukuran sangat kecil, sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantu seperti mikroskop. Contohnya mikroorganisme itu ada bakteri. Terus sebagian dari fungi juga ada yang mikroorganisme ya. Terus ada morfologi, ilmu yang mempelajari tentang struktur luar makhluk hidup. Struktur luar ini seperti kayak misalkan kacang hijau memiliki warna hijau gitu ya, atau enggak pada hewan misalkan kucing memiliki ciri-ciri misalkan giginya bertaring, berbulu, memiliki telinga yang struktur luar tubuh lah, itu dipelajari dalam morfologi. Kalau organologi, ilmu yang mempelajari tentang organ. Kalau ornitologi, ilmu yang mempelajari tentang burung. Kalau patologi, ilmu yang mempelajari tentang penyakit. Sitologi, ilmu yang mempelajari tentang sel. Taksonomi, ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Virologi, ilmu yang mempelajari tentang virus. Zoologi, ilmu yang mempelajari tentang hewan. Nah, itu saja materi pembahasan pada video ini. Adapun referensi materi yang Ibu sampaikan diacu pada sumber berikut ini ya, dari sumber-sumber ini. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.